Di sebuah negeri yang jauh, dikelilingi oleh pegunungan biru dan sungai yang jernih, terhampar sebuah hutan ajaib bernama Hutan Cahaya. Hutan ini sangat terkenal, bukan hanya karena pemandangannya yang indah, tetapi juga karena sebuah legenda kuno tentang makhluk langka, yaitu kumbang emas. Konon, cangkang kumbang ini berkilauan seperti emas murni, dan sayapnya memancarkan cahaya hangat, laksana sinar mentari pagi. Namun, tak ada seorang pun yang pernah benar-benar melihatnya. Kebanyakan orang menganggapnya sekadar dongeng pengantar tidur, cerita untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh atau merusak hutan. Hingga suatu hari, seorang anak desa sederhana bernama Arga membuktikan bahwa legenda itu lebih dari sekadar cerita. Arga adalah anak yang berhati lembut dan penuh kasih. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk sederhana di tepi hutan. Setiap hari, ia membantu ibunya mencari kayu bakar. Namun, Arga berbeda dari anak-anak lain. Ia tidak pernah menebang pohon sembarangan. Sebaliknya, ia dengan sabar mengumpulkan ranting-ranting kering yang sudah jatuh ke tanah. Alam bukan untuk dilukai, tapi untuk dijaga. Begitu pesan ibunya yang selalu ia ingat dan pegang teguh. Suatu sore yang cerah, ketika Arga sedang mencari kayu bakar, ia berjalan lebih dalam ke hutan dari biasanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara halus yang sangat merdu, seperti denting lonceng kecil yang tertiup angin. Karena penasaran, Arga pun mengikuti arah suara itu. Langkah kakinya membawanya ke sebuah tempat tersembunyi, di mana ia menemukan sebuah bunga aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bunga itu berwarna biru keperakan dan memancarkan cahaya lembut yang menenangkan. Dan di atas bunga itu, bertengger seekor kumbang yang luar biasa indah. Cangkangnya berwarna emas berkilau, begitu jernih hingga memantulkan wajah Arga yang penuh kekaguman seperti cermin kecil. Sayapnya yang transparan tampak memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Tanpa sadar, Arga berbisik, "Apakah kamu kumbang emas?" Kumbang itu mengepakkan sayapnya pelan. Seketika, Arga mendengar suara lembut di dalam benaknya. Seolah-olah kumbang itu berbicara langsung ke hatinya. "Terima kasih, karena kau tidak merusak hutan ini, Arga." Arga sangat terkejut. Kau bisa berbicara?" Tanyanya tak percaya. "Aku adalah penjaga keseimbangan hutan cahaya," jawab suara itu lagi. "Selama ini, aku melihat manusia menjadi semakin rakus. Mereka menebang pohon tanpa berpikir panjang, mengambil lebih dari yang mereka butuhkan. Jika hutan ini terus dirusak, sungai akan mengering, tanah akan retak, dan kehidupan di sekitarnya perlahan akan musnah." Mendengar itu, Arga menunduk sedih. Ia membayangkan desanya tanpa air bersih dan tanah yang subur. "Aku ingin membantu," katanya dengan sungguh-sungguh. "Apa yang bisa kulakukan?" Kumbang emas berkilau lebih terang dari sebelumnya. "Jika kau benar-benar ingin menolong, sebarkan pesan ini kepada manusia. Ingatkan mereka tentang pentingnya menjaga alam. Tapi ingat, jalan yang akan kau tempuh ini tidak akan mudah." Sejak pertemuan itu, Arga berubah. Ia bukan lagi anak pendiam yang hanya menjaga kebaikan untuk dirinya sendiri. Ia mulai berani menegur orang-orang yang menebang pohon sembarangan di hutan. Ia juga mengajak anak-anak seusianya untuk menanam bibit pohon bersama-sama, mengubah lahan gundul menjadi hijau kembali. Namun, seperti yang dikatakan kumbang emas, jalannya tidak mudah. Tidak semua orang menyambut baik niat tulusnya. Banyak yang menganggapnya aneh dan hanya buang-buang waktu. Tantangan terbesar datang dari seorang saudagar kaya dan serakah bernama Prabu Jagat. Ia mendengar desis-desis tentang hutan cahaya dan legenda kumbang emas. Baginya, hutan bukanlah sumber kehidupan, melainkan sumber kekayaan. Ia berencana menebang seluruh hutan untuk dijadikan tambang emas. Prabu Jagat percaya bahwa jika ia bisa menangkap kumbang emas, ia akan mendapatkan kekayaan yang tak terbatas. "Cari dan tangkap kumbang itu untukku," perintahnya dengan angkuh kepada para pekerjanya. Tak lama kemudian, para pekerja Prabu Jagat
menyerbu hutan. Mereka datang dengan membawa kapak tajam dan jaring besar. Suara gergaji memekakkan telinga, menggantikan nyanyian burung. Pohon-pohon besar yang telah berdiri selama ratusan tahun mulai tumbang satu persatu. Hewan-hewan hutan berlarian panik, kehilangan rumah mereka. Arga dengan berani mencoba menghentikan mereka, tetapi tubuh kecilnya tak berdaya. Ia hanya ditertawakan dan diabaikan. Anak kecil, sok pahlawan, ejek salah satu pekerja sambil mendorongnya minggir. Melihat hutan yang dicintainya mulai hancur, kumbang emas muncul di hadapan Arga. Namun kali ini, cahaya di sekelilingnya tampak lebih redup dan sayu. Waktuku hampir habis jika hutan ini terus disakiti, ucapnya dengan suara lirih yang penuh kesedihan. Arga menggenggam tangannya erat-erat, menahan air mata. Aku tidak akan menyerah. Janjinya pada dirinya sendiri dan pada sang kumbang. Dengan keberanian yang tersisa, Arga berlari ke tengah-tengah area penebangan. Ia berdiri di atas tunggul pohon yang baru ditebang dan berseru dengan suara lantang kepada semua orang. Berhenti! Jika kalian terus merusak hutan, kalian tidak hanya menghancurkan rumah para hewan, kalian juga sedang menghancurkan sumber air, udara bersih, dan kehidupan kalian sendiri. Beberapa pekerja mulai ragu dan berhenti sejenak. Namun Prabu Jagat hanya tertawa keras. Harta jauh lebih penting daripada pohon-pohon tua ini, serunya. Pongah, tepat saat Prabu Jagat mengucapkan kata-kata itu, langit yang tadinya cerah, tiba-tiba berubah mendung. Angin besar berhembus kencang, menggoyangkan sisa-sisa pepohonan. Tiba-tiba, sebuah cahaya keemasan yang sangat terang menyelimuti seluruh hutan. Kumbang emas terbang tinggi di angkasa, dan cahayanya membuat semua orang terdiam, terpaku di tempat mereka berdiri. Di hadapan mereka, cahaya itu membentuk sebuah bayangan masa depan, tanah yang gersang dan retak, sungai yang kering kerontang, dan desa mereka yang hancur karena bencana. Orang-orang mulai gemetar ketakutan melihat pemandangan mengerikan itu. Inilah akibat dari keserakahan kalian. Suara kumbang emas menggema di seluruh hutan, terdengar agung dan penuh wibawa. Hati mereka yang tadinya keras kini mulai tersentuh. Bahkan Prabu Jagat, yang paling serakah, perlahan menundukkan kepalanya. Aku salah, bisiknya, penuh penyesalan. Sejak hari itu, semua penebangan dihentikan. Desa itu berubah total. Dipimpin oleh Arga dan Prabu Jagat yang telah bertobat, mereka mulai menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Mereka merawat hutan seperti rumah mereka sendiri, menjaga setiap jengkalnya dengan penuh cinta. Hutan cahaya pun perlahan pulih. Kumbang emas kembali ke tempat persembunyiannya yang rahasia. Namun, sebelum pergi, ia menghampiri Arga untuk terakhir kalinya. Kau telah membuktikan bahwa hati yang tulus dan niat yang baik jauh lebih kuat daripada keserakahan, katanya. Apakah aku akan bertemu lagi denganmu? Tanya Arga dengan mata berkaca-kaca. Kumbang emas tersenyum. Selama hutan ini terus dijaga, cahayaku akan selalu ada bersamamu dan desa ini. Setelah mengucapkan itu, kumbang emas terbang tinggi ke langit senja, meninggalkan jejak kilau keemasan yang perlahan memudar. Namun, kehangatan pesannya tetap hidup di hati semua orang. Sejak hari itu, Arga dikenal sebagai sang penjaga hutan kecil, dan legenda kumbang emas bukan lagi sekadar dongeng, melainkan simbol harapan, perubahan, dan cinta yang tulus pada alam. Cerita ini mengajarkan kita bahwa alam adalah anugerah yang harus kita jaga, bukan untuk dieksploitasi. Keserakahan hanya akan membawa kita pada kehancuran. Namun, satu orang saja, dengan niat yang tulus, bisa membawa perubahan besar. Pada akhirnya, kebaikan dan kepedulian akan selalu menang melawan ketamakan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Arga dan Kumbang Emas. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.